يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para pinesepuh, Bapak Ibu jamaah tombo ati ingkang minulya. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberi nyawa dalam tubuh kita, terkhusus memberi kesempatan kita berada di bulan Rajab. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa kita maksimalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan panjangkan usia kami hingga kami bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat kanthi salam ka unjuk dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged istiqomah nindakaken sunah-sunahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan besok di hari akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya, ingkang badhe kawula bahas inggih menika surat Al-A'raf ayat 31 dumugi insyaallah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, khudhu ambillah zinatakum, perhiasan kalian atau pakaian kalian, inda kulli masjidin, ketika atau setiap kali di masjid. Wa kulu washrabu, dan makan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kul, katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Man, siapa? Harrama zinatallah, yang telah mengharamkan perhiasan Allah, allati akhraja li ibadihi, yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya, wat thayyibati minar rizki, dan hal-hal yang baik dari rezeki. Kul, katakanlah, hiya lilladzina amanu, sesungguhnya itu untuk orang-orang beriman, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, murni pada hari kiamat. Kadzalika, demikianlah, nufassilul ayati, kami memperinci ayat-ayat Allah,
liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahuinya. Dua dulu mangke, kalau kurang kita tambahkan ke 33. Terus ingkang pertama, ketika ini sebenarnya ayat niki berkaitan dengan turunnya niku, beberapa pendapat meriwayatkan dulu tiyang niku tawaf di Ka'bah nyun sewu dalam keadaan tidak memakai busana, terus udo, tapi waktunya niku dibagi. Yang siang itu untuk laki-laki, ingkang perempuan niku dalu malam hari. Nah, mereka nggak pakai pakaian sama sekali. Nah, alasannya diantaranya untuk membersihkan diri. Terus pakaian kotor, bahasa mereka dosa niku kemudian dilepas, ditinggalkan. Nah, Islam mengaturnya tawaf kok udo. Terus yang perempuan malam, yang laki-laki itu di siang hari. Nah, ini asal muasalnya berkaitan dengan ayat itu, riwayatnya. Jadi di antara sebab turunnya itu adalah dulu mereka tawaf dalam kondisi tidak memakai baju. Jadi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik itu dulu begitu. Nah, di sini dimulai dengan kata-kata ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Terus nek panjenengan setiap kali mendengar kata ya bani Adam, wahai sira kabeh anak putune Adam, niku yang teringat atau yang kemudian masuk dalam pikiran kita niku bapak kula panjenengan sami niku Adam alaihissalam. Dan bagaimana Adam alaihissalam niku punya musuh, satu-satunya musuh yang menjerumuskan Adam dan ibunda Hawa, yaitu iblis. Pokoknya dengan emut-emut mawon. Jadi musuhnya Adam berarti sak putu-putune niku iblis. Karena jangan tasik kemutan. Terus Nabi Adam itu kan pertama kali sendirian, lalu kemudian merasa dalam beberapa riwayat kok sepi ini, lalu kemudian diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Nah, kemudian berdua niku ibunda Hawa dengan Adam. Nah, kalau berbicara Adam dengan Hawa, maka jenengan emut-emut yang mengganggu dan menjerumuskan Adam ke dalam kemaksiatan kepada Allah dan juga ibunda Hawa itu adalah iblis. Maka nyun sewu, kalau kita merujuk pada ayat Al-Qur'an niku kan wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam dan engkau zaujuka pasanganmu disuruh tinggal di surga. Nah, ini jenengan mesti kemutan ngene mikir, duh. Ning swarga kok enek iblis sing ganggu. Coba ya pikir. Logikane ning swarga niku lha mboten enten iblis. Logikane kan mboten enten setan. Kok bisa begitu? Kok iso iblis ki ganggu? Kan kula lanjutaken riyen, mangke kula jawab. Jadi waya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ada salah seorang syekh yang mengatakan mengapa menggunakan kata zaujuka. Umumnya nek cara wong cacah pondok niku nek wong wedok disebut zaujah. Zaujatun pakai tak marbutoh mergo wedok. Tapi di Al-Qur'an mboten. Di Al-Qur'an pakai zaujun. Wa zaujukal jannah wa ya adamuskun, wahai Adam tinggallah kamu, wa zaujuka bukan wa zaujatuka, wa zaujukal jannah, maka diartikan sebagai pasangan. Jadi oleh
disebut perempuan itu istri saya itu zaujati, bisa zauji niku oleh. Mergo artosipun pasangan. Jadi nek cara sendale panjenengan kalih sing setunggal niku tengen, sing setunggal malih niku yang kiwa. Umpami kok sing tengen pun jenengan pakai ya sing kiwa jenengan padosi. Niku jenengan oleh ngomong ngaten, aina zaujuhu. Di mana pasangannya? Nah, kata ulama gini, orang kalau cocok suami istri kuwi dijenakno zauj. Tapi kalau ndak cocok istrinya disebut imro'ah, wanita gitu aja. Nah, itu menurut ulama nggak ada yang menyebutnya begitu. Seperti imro'atu Fir'aun. Boten kok zauju Fir'aun, boten kok pasangan Fir'aun, tapi wedoane Fir'aun, dalam arti perempuannya Fir'aun meskipun istrinya. Karena yang laki-laki naudzubillah boten soleh Fir'aun, tapi istrinya solihah. Tapi kalau kemudian dua-duanya itu soleh dan solihah, maka disebut zauj, pasangan. Ini kan pendapat ngaten nggih. Terus ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Mengapa menggunakan kata zauj? Nah, kalau diartikan secara sederhana adalah pasangan. Tinggallah kamu dan pasanganmu yaitu Hawa al-jannata, di surga. Fakula min haitsu syi'tuma, makanlah sekehendakmu. Tapi wala taqraba hadhihi syajarata. Tapi kue wong loro kuwi ojo sampai nyedai pohon iki, wit iki. Fatakuna minadh-dhalimin. Sehingga kamu nanti bisa menjadi orang yang zalim. Jadi perintahnya Allah, makan sepuasmu, kowe apa saja terserah di surga ini. Tapi satu, jangan kamu mendekati satu pohon ini, sehingga kamu nanti bisa menjadi orang yang zalim. Nah, ternyata fawaswasallahumas syaitonu, setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Liyub dia lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Jadi untuk kemudian akhirnya membuka yang menutup auratnya, ya. Wa qala manahakuma, carane setan oleh menggoda niku ngaten. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa, sakjane Tuhanmu kuwi nglarang kowe wong loro ki mendekati pohon ini, melarang untuk kemudian mendekati pohon ini supaya kamu itu tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi abadi. Nah, nanti kita ulas Pak nih. Autakuna minal kholidin, atau kamu menjadi abadi. Nah, pertama tadi kembali ke pertanyaan kula wau pertama. Lah kok iso setan ganggu ning swarga? Swarga kan ora mungkin ana setan punan. Mboten mungkin nonton iblis. Nah, itu jadi pemikiran. Nah, pendapat ulama ngaten. Jadi ulama berpendapat surganya, yang dimaksud surganya Adam itu berbeda dengan surga yang selama ini kita bicarakan. Loh kok bisa ngaten? Nggih. Surga yang kita bicarakan di akhirat itu adalah jannatul jaza. Jannatul jaza niku artosipun apa? Surga sebagai balasan amal kula panjenengan ketika di dunia. Nah, Adam dan Hawa niku belum ada taklif, atau Adam itu belum ada taklif, artinya belum ada perintah yang harus dijalankan sehingga yang A baik dapat pahala, yang kemudian B buruk dapat neraka. Jadi belum ada pembebanan. Taklif itu dereng enten. Dereng enten kewajiban menjalankan perintah itu dereng enten.
Padahal surga yang kita bicarakan niki, yang sering kita bicarakan, itu namanya jannatul jaza. Artinya surga sebagai balasan kita melakukan kebaikan-kebaikan dan mengikuti perintah Allah di dunia. Ini pendapat ulama. Terus surganya yang dimaksud dengan jannah di sini tidak sama dengan surga sebagai balasan. Makanya setan anak yang jero nih. Wallahu a'lam, niki pendapatin ulama ngaten niku. Tapi kita mengambil hikmahipun mawon. Napa hikmahipun? Hikmahnya Allah memerintahkan atau memberikan keleluasaan kon mangan apa wae ning gone swarga niku. Kalau taman niku. Tapi enggak boleh mendekati satu, itu bagian dari ujian. Jadi cara swarga niki swargane ujian. Karena hakikat ibadah itu cuma dua. Satu, kerjakan perintah ini dan jangan kerjakan yang dilarang. Pun niku mawon. Ujiane kula panjenengan sami dari mulai Adam ngantos sak menika niku nggih namung kalih. Yang diperintahkan kerjakan, yang jangan diperintahkan, yang dilarang jangan dikerjakan. Lah niki menarik ingatan. Pangan apa wae. Tapi aja mbok cedhak niki ujian. Lah jenengan angen-angen to. Yang diberikan Allah yang halal niku jauh lebih banyak dibandingkan yang diharamkan Allah. Ojo mangan babi, ojo ngombe arak. Nah sakniki contoh misalipun minuman niku lan akeh to. Minuman kan kathah sangat. Jenengan ngombe es degan iku walah sewegir gak kon, tapi nek ngene iki nggih mboten pas adem jane. Minum teh, kopi lho, kuat to saestu. Ekstra jos tembuh napa mawon. Mboten napa-napa. Sakmono kan jenengan lis niku sakmono kae. Lah arak iki mek siji tok. Tapi aneh to. Wong sing digoleki malah sing haram. Ini contoh Adam lho kabeh panganan sak karepmu. Tapi aja mbok cedhaki hiji iki. Jadi tiang niku nafsu niku makane kayak kedos ngaten niku. Setan Masya Allah. Nang omah ya duwe bojo ya sah ya ayu. Sing digoleki bojone wong kok. Aneh kok iso. Wis sing halal ku jelas. Pe diwolak-walik kaya piye ya sah. Aneh makanya. Dan niku nafsu ini contoh ujian nggih ngaten niku. Ngono ki ya cek ngomong, "Oh yo bojoku lagi siji lah kan yo pengen ngrasakno sing liyane." Lah kan yo oleh papat. Nek mampu. Wong pancen ora qanaah belas wong. Wong sakniki kan gak pateke qanaah, maksudnya mboten patoso bisa nrimo ing pandum. Iku sederhana. Jadi ternyata makan apa? Jadi kan angen-angen makanan itu loh macam-macam. Mak satu, ojo daging babi, ojo dideh, lu kan? Arak niku lho aneh, ngaten niku jek ditawa kok iso. Lah iki sing penting kan intine kan tidak memabukkan. Lah nek alkohole 0,0001% kan gak mabuk aku ngombe. Kuwi jek ditawa ngaten niku. Padahal bahasane hadis ma'askara katsiruhu faqaliluhu haram. Lah nek sing akeh wae memabukkan sithik ya tetep diharamkan. Niku hadise ngaten. Ya bener setiap orang itu punya kemampuan beda-beda dalam hal enek sing sak botol langsung mendem. Enten sing sithik mawane nggih langsung mendem, enek sing sak botol, 2 botol mboten mendem misalnya. Ini mboten ilahnya tapi ma'askara katsiruhu faqaliluhu haram. Wong nek akeh memabukkan ya sithik ya tetep haram. Makanan nggih ngaten. Diwenehi kuwadah napa mawon daharan. Aneh wong kuwi. Sing digoleki iki sing gak-gak malahan. Lho sing halal sakmono kae kok. Malah digoleki dideh. Kuwi aneh to, nyuwun sewu. Babi jere rasane enak ya. Tak jajali yo dosa, gak carane ngene. Engko awakmu
kayak ono aku daging babi tapi aja ngomong, kan aku gak roh. Kuwi jenenge mblidhuki Gusti Allah wisan. Wanet yang niku nyun sewu. Nah ini bisa kita ambil pelajaran. Jadi intinya ibadah niku sederhana. Apa yang diperintahkan Allah kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Lah ujian niku meninggalkan yang diharamkan Allah. Makanya jenengan angan-angan. Semua yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang itu tegas. Tapi yang diperintahkan oleh Allah sering banyak dispensasi. Contohnya pun sholat. Sholat niku tiyang mboten kuat ngadeg ya oleh lungguh, mboten kuat lunggih ya angsal pinaraan, mana pinaraan terus berbaring. Sama dengan misalkan puasa mboten kuat nggih enten bisa diganti dengan yang lainnya. Mboten kuat supaya selorot terus nggih bisa bayar fidyah. Terus perintah-perintah itu selalu lebih banyak dispensasi, tapi nek pun haram terus tek zina gak oleh ya ora oleh pun. Ora nek kok dispensasi. Mergo kepeksa kok aku iki mboten enten. Mboten enten kepepet bareng mboten enten. Zina ya tetep ora oleh tetepan. Niki contoh mawon ya. Nah, berikutnya fawaswasa lahumas syaitonu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sauatihima. Niki unik sekali. Menggunakan kata waswas. Waswas niku bisikan. Cara bisik-bisik niku bisik-bisik jahat supaya kemudian yen waswas hingga akhirnya melakukan bentuk kejahatan. Kenapa kok harus bisik-bisik? Jadi cara wong tuh nek pek nglakoni elek, itu mesti kan sesuatu itu sifatnya yang dirahasiakan. Setan nggih ngaten, supaya wong liya niku mboten ngerti. Niku gambaran sederhana mengapa menggunakan kata waswas. Jadi koyok dibisik-bisiki, dikipas-kipasi. Nek teng ati kemudian jenengan merasakan kemudian iya bener apa ora ya? Lha wong babi iki kan sing nyiptakno Gusti Allah. Lah nek apa Gusti Allah nyiptakno kok diharamno? Ngaten niku. Dan apa kok diharamno? Nah iki nyun sewu. Kula niku ningali teng ngene YouTube. Jenengan tasik kemotan jenenge Pendeta Saifuddin, dek biyen Islam murtad. Ngono ki rame-rame karo ngono mangan daging babi terus ngomong, "Lho iki lho, dek biyen aku diblidhuki jere karo wong Islam. Wong babi enak kaya ngene." Ya Allah, aku nek pancen iki abot saestu. Kok ndelok wong ngene iki cara ning ngarepe mentolo ngeplaki tapi wong ado. Ya Allah, kula masyaallah. Mbok nek murtad ndang murtad ora usah kemudian membanding-bandingkan. Wis jelas lah konsep Islam niku. Dan ini contoh sederhana. Nah, terus niki was-was niku seringkali begitu. Jadi kan dibuat was-was. Nah, di sini sampai kemudian memperlihatkan harus kemudian terbuka auratnya. Nah, nikilah yang kemudian membawa dampak yang besar sekali. Makanya caranya setan membuat was-was itu sangat sederhana. Dua hal yang kemudian dijadikan sebagai cara mengganggu kula panjenengan sami supaya jatuh kepada kemaksiatan itu dua. Maka di sini setan membuat argumentasi supaya masuk akal. Dia bilang gini, "Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin." Tuhanmu kuwi lho. Jadi diajak dibisik-bisik, Tuhanmu kuwi lho nglarang supaya orang nyedek iki mergo supaya nek mbok pangan kuwi awakmu iso dadi malaikat, awakmu iki wong loro iso kekal abadi. Kalau dalam ayat yang lain wa mulkin layabla atau bahasanya punya jabatan kerajaan yang tidak pernah hancur. Kalau yang di sini menjadi malaikat dan abadi. Nah, aneh to nggih nyuwun sewu. Licike setan ngaten. Lah nek DE bisik-bisiki supaya kemudian kalau kamu makan nanti kamu itu bisa menjadi malaikat terus hidupmu abadi. Lah kenapa dia kok gak mangan? Ayo kan aneh. Mulane nyuwun sewu, ampun kebliduk wong jane sering to nggih
wong kemudian iso menggandakan uang. Wong pinter kuwi iso menggandakan duit. Lah kenapa kok gak dhewe sing menggandakan? Coba kan jenengan pikir. Kan dhewe sing sugih. Lah kenapa kok wong liya? Wih, polane setan nggih ngaten niku nyun sewu. Mulane kasus pembunuhan berantai winginane nggih. Wong kok tega niku masuk. Bojone dhewe dipateni, diracun, masyaallah. Kulo sampe lho, sak anake bareng kok yo dipateni. Lha sing kula gumun malih niku lho mesakno ya TKW niku ngirim duit jutaan. Jadi kok dititipno iso dadi mana akeh wis nganggo ilmu ngaten niku digandakan entek sampai jutaan. Ya Allah ya Rabbi, aku niku persis kados ngaten iki. Lah nek iso dadi abadi dan dadi malaikat, kena apa kok gak kowe dhewe? Ngoten lho ceritane. Niku nek dilogikakan ngaten niku. Nah, kelemahan manusia nggih dua niku. Satu, kalau malaikat dalam bahasanya kalau di ayat yang lainnya punya jabatan, punya kedudukan, diiming-imingi. Terus mesti abadi. Wong kan pengennya kan nom terus. Mboten pengen tuwek. Mulane nek teng TV-TV niku khususnya kalau ibu-ibu perempuan niku kan walah skincare. Wah, lah gak karuan. Wis pokoke perawatan macam-macam care iku wis akeh pokoke. Alah saiki jan pokoke macam-macam jenenge. Enek sing semprot 2 juta 700. Ces ngoten niku. Ngono ki opo tak takon iki. Padahal ya banyu aku ngene iki aja dicos waduh. Saking no wong ki pengen nom terus. Dia aslinya perawatan tuh mboten napa-napa, tapi kadang-kadang niatipun yang salah. Lha pengen nom terus lho piye sakniki. Sakniki nyuwun sewu jenengan umpami lho disukani napa usia yuswa ngantos 100 tahun. Kira-kira jenengan seneng napa susah? Susah. Rangarah usia 1 sijik koyok 50 tahun mboten men. Melaku mesti nganggo tongkat jenengan. Kula tadi cerita ning jenengan to. Kula enggak ada mbah niku lho ngantos ini. Ngene. Iku sakniki tasik sugeng itu sampai ngomong kalih putrane, aku gak mati-mati yo. Saking sepuhe. Masyaallah. Terus tiang kadang-kadang nih nek ibarate dolanan bal-balan niku kan disukani wekdal kan 45 menit nggih. 45 atau nggih bal-balan niku. Nah umpama kok ora dikeki waktu. Ya rasa-rasen to main sang. Wis sakarepem ada sak keselmu gitu. Ini contoh sederhana. Maka kadang-kadang kita tuh digoda dengan keabadian, dengan jabatan, dengan kedudukan yang sifatnya memang secara naluri kemanusiaan. Niki kita semua itu menyukai hal itu. Nah niki kembali ya, kembali kepada ya bani Adama khudhu zinatakum. Jadi ketika panjenengan kok mendengar istilah kata Adam, maka yang ada di pikiran kita itu adalah bapak kita Adam dan Hawa. Dan gini, ini yang banyak orang kemudian sering dalam tanda kutip itu keliru memahami. Niki kan di sini dalam ayat Al-Qur'an ini kan ditulis fawaswasalahuma. Jadi setan tuh mengganggu keduanya. Bukan kok Adam mawon, tapi nggih ibunda Hawa. Nah, orang tuh ada yang bilang gini, sing diganggu niku sing wedok, ibunda Hawa, yang menjerumuskan Adam ke akhirnya jatuh pada maksiat kepada Allah. Boten. Jadi kekalih niki sing diganggu dua-duanya. Maka soalnya wong kan enek sing ngomong ngene. Wong iki asline sing akeh nyeblokno wong lanang ki ya wong wedok. Nah, dukole kira-kira sing sering mengganggu niku wong lanang apa wong wedok? Wong wedok terus. Nek wong lanang ya jawane wong wedok, nek wong wedok jawane wong lanang. Nah niki Al-Qur'an niku balance. Iki wong loro-loro niki diganggu setan. Mboten kok ning wedok tok, mboten kok lanang tok. Katen lho maksudnya. Dadi asline niku subhanallah, wong lanang mbek wong wedok iki padha-padha fitnah ya. Memberikan fitnahnya ya tergantung masing-masing.
Ya, senawasa di dalam Al-Quran inna kaidahunna azim, sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat besar sekali. Jadi yang wong lanang yang podo, tipu daya ini podo. Nah ini jangan sewu. Nah ini bisa menjadi kemudian catatan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ketika kemudian mengatakan wala takroba, jangan mendekati, itu tidak berarti kan ada sering begini, menggunakan istanibu, jauhilah, bukan langsung kemudian haram boten, bukan langsung Allah mengatakan jangan kamu makan, tapi jangan kamu dekati. Itu artinya bahwa mendekati saja dilarang, apalagi kemudian sampai mencicipinya. Niku harusnya dipikirkannya seperti itu. Nah biasanya nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau itu bahayanya besar, maka menggunakan sigotnya, redaksinya niku menggunakan jangan mendekati. Termasuk misal contoh wala takrobuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Nyun sewu saestu niki kula nggih nasihati teng awak kula piyambak, nasihati teng anak-anak kula piyambak. Nggih sing nyedhehno ati niku ana teng ngene Bojonegoro niki kan bulan tahun 2022 kemarin niku sudah ada di pengadilan agama itu 532 pengajuan dispensasi nikah dini. Jadi nikah dini niku nggih mboten salah kalau secara syariatnya sah-sah. Tetapi ini kan umur 15 sampai 19. Dari 532 nyuwun sewu, 4% dari itu karena hamil dulu di luar nikah. Terus nyuwun sewu dampaknya jauh sekali. Dampaknya pun jauh saestu. Anak usia misalkan kan rata-rata yang meninggalkan dispensasi kan anak SMP, bahkan ada yang SD. Secara alat reproduksi niku kan dereng siap, dereng mateng, makanya berdampak juga kepada stunting. Jenengan pirsa stunting, susah tumbuh, kembangnya itu susah. Nun sewu Blora niku sangat tinggi sekali angka stuntingnya. Nek dirujuk ya rata-rata juga diantaranya karena terjadinya pernikahan dini, terlalu muda sekali. Lah bayangno, dan juga menyebabkan yon sewu, menyebabkan akhirnya stres dan potensi untuk kemudian gagal membina rumah tangga. Lah jek wayahe sekolah usia 15-16 wis dadi bapak, jenengan gambaraken wis dadi ibu. Lah mosok apa nyusoni nang gone SMA? Cucu jane apa nang gone SMP. Terus nyuwun sewu, dampaknya kalau secara empiris dilihat biasa niku sudah membawa dampak keburukan ke dirinya. Belum akhirat do nyuwun sewu. Makanya saya estu kenapa kemudian sampai wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh. Apalagi kemudian melakukan. Ini yang saya edukasikan ke lare-lare anak-anak muda. Terus kula niku nemeno piye supaya enten kajian cah-cah nom. Dadi teng griya kula niki Sabtu pertama dengan Sabtu ketiga niku lare-lare SMA. Dan saya berusaha apa sing iso tak napa nggih tak wenehno. Kula mboten gadah napa-napa. Apa sing iso tak wenehno? Akhirnya kemudian wis pun ngaji. Ngajinya saya kaji dengan Ayyuhal Walad punya Imam Al-Ghazali. Itu termasuk bukunya tipis ngaten niku, tapi kan saya improvisasikan. Saya hanya berharap generasi muda itu kalau dalam bahasa ulama, kalau sudah nasabnya itu tercoreng dengan karena hasil anak di luar nikah itu, itulah yang kemudian menjadikan umat Islam ini menjadi umat yang tidak bersih. Dan sakniki nyuwun sewu Bapak Ibu, mboten kados kula panjenengan riyin. Sakniki zaman sakniki niku teng sekolahan tang letakan guru-guru.
Bocah sakniki pun mboten isin-isin, ngerangkul ku pacare ning nggone sekolah niku biasa. Biasa niku punan. Mboten isin. Wong wiwinane kula ndelok teng media sosial niku wawancara. Bocah JSD ditakoki, "Ini apa kamu? Pacar saya." "Kamu kalau manggil pacarmu apa?" "Umi Abi." SD kuwi. Lah celukane kok Islami men aku. Kalau tuh sampai mboten tok. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Astagfirullah. Saya terus CSD niku. Nah, terus saat ini Masya Allah, tugas itu beban itu berat sekali, sangat berat sekali di dunia media sosial seperti sekarang ini, sangat berat sekali. Dan Bojonegoro peringkatnya naik terus Bapak Ibu, tingkat nyon sewu persinahan di kalangan para remaja. Maka kontrol Bapak Ibu sekalian itu menjadi tanggung jawab. Karena nyon sewu amanah, amanah putra putri panjenengan itu amanah, berat saya itu. Makanya kadang-kadang kenapa Allah kemudian mengatakan dalam Al-Quran, orang yang tidak punya putra, tidak punya putri, ditakdirkan oleh Allah tidak punya keturunan, itu juga bahasanya sebagai hibah, anugerah juga kadang. Karena dia tidak memiliki tanggung jawab yang sebesar ketika kemudian punya putra putri. Aku nasihati teng awak kula piyambak. Soalnya anak kula iki wedok kabeh. Walaupun kula nggih coba lagi men duwe lanang maksudnya, tapi kula pasrah Gusti Allah maksudnya kula. Nah niki kula lanjutaken. Kula lanjutaken khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi wahai anak cucu Adam, ambillah pakaianmu. Zinah niku sebenarnya kalau di dalam tafsir ada dua makna. Satu bermakna libas atau pakaian, dua yang dimaksud adalah sandal, tapi tentu saja lebih kuat yang dimaknai dengan pakaian. Nah, zinah itu kata ulama, yang namanya zinah itu artinya sebenarnya perhiasan. Nah, kenapa kok kemudian zinatakum inda kulli masjid, ketika masuk ke masjid? Sebenarnya karena setiap orang itu punya baju sendiri-sendiri sesuai dengan profesinya masing-masing. Sing tani nggih nepakaken to ning tani mboten mungkin nganggo klambi koko kan nggih ngaten to. Tani nggih mesti rusuh kabeh. Tiang misalipun napa niku tiang tukang las ya mesti kemudian pakaiannya juga kotor. Terus kemudian yang di kantor dia mungkin bersih. Dan macam-macam dengan bentuk itu, maka kalau masuk ke dalam masjid, maka pakailah pakaian yang baik. Artinya yang tadinya kotor ya kemudian ganti dengan pakaian yang baik. Nah, meskipun di dalam masjid itu bagaimana supaya kemudian zinah ini, pakaian ini tidak mencerminkan identitas yang membawa kepada kesombongan diri. Jadi istilahnya karena kita semua itu ketika di dalam masjid itu sujud nggih sama. Imamnya meng siji, mengikuti gerakannya imam, gerakannya sama. Sujud di hadapan Allah, mbok jenderal ngantos prajurit, ngantos tiang biasa, ya sujudnya sujud kepada Allah. Nggak ada perbedaannya. Tapi kita diminta untuk kemudian memakai pakaian yang layak. Karena ini di rumahnya Allah, di rumahnya Allah. Jadi inda kulli masjidin. Maka di sini termasuk ada kaitannya tadi itu, kalau dulu tawafnya itu tidak pakai baju, nah akhirnya kemudian turun. Kalau kemudian masjid termasuk di Ka'bah yang nganggo klambi, mosok udo. Maka sampai Yun sewu Ibunda Aisyah itu radhiyallahu anha kan heran waktu Rasulullah cerita besok di hari akhirat kan semua orang dikumpulkan dalam keadaan tanpa pakai busana sama sekali. Kan gumun karena menutup aurat di muka bumi ini kan menjadi sebuah kewajiban, sehingga kemudian terhalang dari nafsu satu dengan yang lainnya. Lah kok ning akhirat dikumpulno dalam keadaan tanpa busana? Jawabannya Rasulullah, masalah itu lebih dahsyat dibandingkan mereka mikir itu. Misalnya ning akhirat itu mboten mikir malih. Kata Rasulullah, ya kaya dene nyuwun sewu. Wong nek empun wedi
niku pun mboten enten perasaan napa-napa nggih kejawa wedi. Mboten mikir awake dhewe punan. Pun mboten awake dhewe. Contoh paling sederhana niku nalikane gempa. Kula ning cerita jenengan. Kula niku ning di Mesir niku tinggal di tingkat 9. Terus kados apartemen niku tingkat 9. Masih mahasiswa baru. Tingkat 7 niku cewek-cewek saking Brunei Darussalam. Dan niku subhanallah. Gempa niku krasa. Nah, awale kula niku nggih pagi bakda subuh ngaten niku bakda niku terus kula ngaji maca Quran ngaten niku. Kan mboten enten kursine tapi teng ngisor niku enten lungguhan ngaten niku. Kula kinten niku koyo bandulan, kok enak yo ngene. Bareng kula masyaallah gempa, kan kula dodoki kanca-kanca kula. Lah kula niku nggih wong nek gempa niku nggih mboten mikir teng otak. Buktine napa ya lucu. Kanca kula niku melayu lewat tangga. Cara ngono tangga sing munggah-munggah ngaten niku mboten nganggo lift. Lah kula niku ngenteni lift. Sampai kanca kula munggah malih niku kula niku dibengoki. Dibengoki dikon melayu lewat niku. Lah niku sampai tingkat 7 sing jenenge mahasiswi Brunei niku metu ya sak karepe wis mboten mikir awake. Wis ora nggo jilbab pisan wis ngaten. Wah niku baru gempa sederhana. Apalagi dahsyatnya besok di hari kiamat. Wong pun mboten mikir teng awake piyambak. Nah niku subhanallah. Niki gambaranipun khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Nah umpami kok misalkan pakai pakaian putih nggih memang itu mungkin lebih baik karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku menyukainya. Intinya ngaten lho. Intine piye supaya nek teng masjid niku sing sae niku mboten enten macam-macam yang mengganggu kemudian kekhusyukan. Macam-macam bentuk klambi cah saiki kadang-kadang ditulisane yo macam-macam ning guri ngaten niku. Lha iso mengganggu salat to mesti. Jenengan niku lho mesti yakin nek tek ngajeng niku lho nyon sewu. Enten lare terus nganggo kaos dan tulisane macam-macam. Mesti jenengan waca kok. Mesti wong kula nggih kok tak waca niku opo terus apa. Oleh ngono iki mbok yo aja dienggo nek wayahe nek kene masjid. Cacah niku jan aduh macam-macam tulisane aneh-aneh gitu. Mengganggu prosesi. Nah, walaupun khusyuk di dalam masjid tapi suasana kan tetap harus kemudian dijaga dari luar. Nah, kalau lanjutaken ngaten. Lah, niki subhanallah wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah niki nyuwun sewu, sesungguhnya yang dimaksud berlebih-lebihan itu napa? Ulama berbeda pendapat. Ngaten. Semua yang halal itu haknya umat Islam. Tapi yang dimaksud berlebihan itu adalah ketika kita makan yang diharamkan itu masuk berlebihan meskipun sedikit. Atau orang punya harta dibelanjakan, hartanya halal tapi dibelanjakan untuk yang haram, itu namanya israf, berlebih-lebihan meskipun sedikit, maka itu masuk kategori berlebih-lebihan. Meskipun ada yang kemudian berpendapat yang dimaksud berlebih-lebihan juga termasuk di hal yang halal atau di hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Misalnya jenengan punya harta diberikan kepada orang tapi dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat. Nah itu termasuk berlebih-lebihan. Termasuk pendapat ulama ngaten, subhanallah. Jadi kalau memberi misalnya zakat itu kan 2,5%. Zakat mal kan 2,5%. Nah ngasih 3% boleh. Tapi jangan sampai kata ulama gini, mergo sing mbok wenehi kuwi seneng, terus awakmu saking bungae, akhirnya 5% mbok wenehno, bukan 2,5% lagi, tapi habis memberi itu terus getun. Kuwi jenenge israf. Aku apa yo mang tak sedekahi 1.000 misalnya ngaten. Niku masuk kategori israf. Mestinya 2,5% niku kan sudah cukup. Karena batasnya segitu. Kalau ditambah berarti kan sedekah hitungannya.
Tapi kalau kemudian jenengan wani terus bar kuwi getun, nah niku masuk kategori israf. Jadi kalau mau sih pendapat ulama niku nggih unik-unik gitu. Supados jenengan niku bahasane ulama ketika memberi meskipun itu halal, maka itu tidak ada rasa tidak ikhlas. Sing diharapkan niku kan keikhlasannya niku. Sehingga ketika memberi kok lebih jenengan mboten getun niku mboten israf. Bahkan memberi banyak sekali kok jenengan mboten getun, mboten israf, mboten masuk kategori berlebih-lebihan. Ngaten. Tapi ketika sudah sesuai batasnya 2,5%, kok jenengan tambahi dadak ngaten jenengan kok getun, nah niku masuk kategori israf. Jadi ini pendapat pun ulama ngaten niku. Tapi kata beberapa pendapat ngaten ya kula waos. Ayat ini niku ayat kesehatan. Wa kulu wasrobu wala tusrifu niku leres. Ini termasuk kula winginane, masyaallah kula terus ini istighfar kuatah. Lah kok saged? Pas panas niku kula enten tamu. Kula suguhi niku es. Kan yo seger to. Dilalah ese niku suguhane niku ese niku kluwean setunggal. Kluwean setunggal. Mergo panas niku kula minum niku kalih. Seger. Sesuke langsung beler mboten barbar. Terus langsung adem panas awak. Ya Allah, wis israf. Sudah masuk kategori berlebih-lebihan. Itu contoh sederhana. Berarti kata ulama kadang yang menarik sekali. Jangan berlebih-lebihan karena ketika berlebih-lebihan secara medis pun itu juga tidak baik. Berikutnya ulama juga memberikan ini tidak hanya berkaitan dengan makan minum. Karena berkaitan dengan kisahnya para sahabat yang berkomitmen saking pengen ibadah pokoknya top-topan, totalitas. Akhirnya mereka bersepakat untuk berpuasa terus-menerus. Bojone ra didemek blas. Pokoknya pengen ibadah total. Rasul kemudian menegurnya. Lho aku ki lho Rasulullah. Aku ki yo mangan yo ngombe, aku ki yo poso yo buka. Aku ki yo ning gone pasar. Aku ki yo menikah. Lah saiki sing mbok dadekno contoh sapa? No cara kasarane ngaten. Nah, termasuk kadang-kadang kula niku kan mempelajari tasawuf. Nah, di tasawuf niku tingkatan tertinggi dari tingkatan khauf diantaranya rasa takut kepada Allah. Niku warok yang tinggi itu kan sudah sampai pada derajat untuk tidak makan sesuatu yang itu halal meskipun halal tapi dianggap sebagai hal yang tidak memberikan manfaat. Contohnya ngaten. Antara air dingin dengan air hangat. Maka dia lebih memilih air hangat karena air dingin ini membawa rasa kenyamanan ke dirinya. Karena rasa nyaman itu menurut dia membahayakan. Tapi terus kalau mikir-mikir ngaten. Salah satu pendapat ulama ini juga jangan sampai berhati-hati yang halal itu kamu haramkan, yang haram menjadi halal. Lu halal kok pembok haramno, kuwi malah bahaya. Jadi enten kontrolnya masing-masing. Terus kalau pikir, karena kan kalau saya baca di misalkan kitab Kutil Qulub, ini kan ngaten, jangan membangun rumah yang tidak kamu tempati. Sampai ngaten, itu sampai zuhudnya, ini kok ngaten. Lah nek rambut nggoni, kuwi dadi suwung. Lah nek tiang sani lambutan, ora masalah kuwi investasi kok. Jadi wong zuhudnya sampai tinggi, itu sampai kados ngaten niku. Nek kowe cara ngaten, nek awakmu kowe cara duwe kendaraan, ya sing mbok nggo kuwi. Sing ora mbok nggo ora usah mbok tuku. Ngaten niku tingkatane ulama sing tinggi kados ngaten niku. Tapi kula nggih mikir ngaten. Tapi kan yo halal, cuma pokoknya engko sok ben dipertanggungjawabkan nang akhirat ngaten mawon. Sing penting kan pertanggungjawabanipun. Tergantung kemudian orangnya. Misal contoh saya,
Tidak selamanya. Kalau kan nanti nyampaikan ke jenengan, termasuk Imam Malik. Imam Malik niku kan imam subhanallah yang menjadi rujukan banyak imam Darul Hijrah. Imam Malik niku gurunipun Imam Syafi'i. Niku kan kalau pakai kendaraan, mesti kendaraan yang paling bagus. Istilah kendaraan bukan mobil loh nggih. Kendaraan niku bisa himar, napa istilahnya keledai, bisa bigol. Bigol itu campuran dari keledai dengan jaran. Niku yang bagus. Terus kalau pakai pakaian, niku pakainya mesti pakaian bagus beliau. Ketika ditanya beliau cuman sederhana begini. Saya ingin menunjukkan asar nikmatillah. Allah memberikan nikmat kepada saya. Salah satu bentuk rasa syukur saya adalah dengan seperti ini. Makanya enten sanate Pak, kok aneh-aneh Ustad, kok tumpakane mobilnya apik, ampun jenengan rasani. Duwe sanat Imam Malik maksudnya. Oke, ayo cah tumpakane Fortuner. Apa jenengan apa rasane ngoten niku. Sanate Imam Malik menawi ngaten. Nah ini dicontoh mawon. Nah kalau lanjutaken subhanallah niki sambungnya innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Nah kata israf, kok cepet ya tinggal 5 menit ini. Kata berlebih-lebihan itu kan sering jenengan juga ada istilah mubazir. Terus bedanya mana antara berlebih-lebihan dengan mubazir, tabdzir? Ada ulama yang mengatakan tidak ada perbedaannya. Ada yang mengatakan perbedaannya begini. Kalau berlebih-lebihan itu mentasarufkan, membelanjakan, menggunakan sesuatu yang itu sesuai tapi ada kelebihannya. Maem niku sebenarnya sesuai, tapi terus baru tambahin macam-macam sampai berlebih-lebihan. Tapi kalau mubazir itu membelanjakan atau mengeluarkan atau melakukan apa saja sesuatu itu yang tidak sesuai atau tidak seharusnya. Yang tidak seharusnya. Kalau tadi sudah seharusnya makan, seharusnya memang makan, tapi kemudian dilebih-lebihkan. Tapi kalau mubazir itu sudah sampai yang sesuatu yang tidak perlu, nggak perlu. Nah, terus misalipun, contohnya misalipun di rumah sampun wonten lawuh misalnya ayam, sudah ada daging. Ngaten niku tasik kemudian akhirnya ini kan mencari sesuatu yang tidak perlu, padahal di situ sudah ada. Tambahannya macam-macam sehingga kemudian tidak termakan. Buah. Dan itu masuk kategori tabdzir. Niku pendapat ulama ada perbedaan begitu. Ada yang mengatakan antara tabdzir, mubadzir dengan israf itu sama. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an itu disebut sebagai innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang berlebih-lebihan itu sampai mubadzir niku temane setan. Wala tubadzir tabdziro. Kalau bahasa sederhana itu asalnya dari kata badrun niku winih Pak. Jadi kan perso winih nek disebar ngaten niku. Nek gambaran sederhana mubazir itu ngaten. Saya gambarkan sederhana ngaten. Jadi nek tiang tani niku nek sing pinter misalnya nyebar winih kathah. Ngaten iki misalnya sak petak. Itu sebar-sebar ngaten niku iso rata. Wis profesional. Jadi tumbuhe niku sae tetepan. Tapi sing misalnya disebut tabdzir keliru, ayat mubazir niku panggoke sempit misal atau panggoke ngaten niki niku disebar tapi ora rata. Sing panggoke sempit malah kakean wineh, sing panggoke ombo malah sithik wineh. Dan niku tidak pada tempatnya. Jadi kados ngaten niku, mubazir niku kados ngaten niku. Niku gambaran pendapat ulama yang mengatakan begitu. Kula singkat ngapunten niki karena waktunya yang sudah mau habis. Nah, kemudian di sini akhirnya kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Nah, niki penting saestu. Jadi Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kabeh kuwi gak enek sing diharamno. Sing mbok haramno ki awakmu dhewe, orang-orang musyrik itu yang mengharamkan dirinya. Allah tuh yang menghalalkan banyak kecuali yang sudah diharamkan oleh Allah. Lah nyun sewu, ada kata-kata khalisatan yaumal qiyamah. Kuwi kanggo wong mukmin ning donya, tapi besok di akhirat tuh sifatnya murni. Apa bedanya? Ngaten, Pak. Jenengan angen-angen.
Wong beriman karo wong boten beriman iki padha-padha menikmati ting donya niki sami. Jenengan saged numpak mobil, wong gak beriman ya numpak mobil. Jenengan saged dahar ayam, wong gak beriman kafir ya saged dahar ayam. Ning donya kuwi niku sama-sama kemudian berserikat. Napa mawon sing jenengan dahar enak, kuwi wong orang beriman, tidak beriman juga bisa melakukan yang sama. Jenengan gadah kedudukan yang tinggi, wong boten beriman juga bisa menduduki kedudukan tinggi, bahkan lebih tinggi. Jenengan dahar nopo sing paling enak, wong kafir malah iso mangan luweh enak malih. Tapi besok di hari kiamat itu yang tidak bisa. Khalisata yaumal qiyamah. Hanya untuk orang-orang beriman saja, tidak bisa di-sharing, tidak bisa nyun sewu orang yang tidak beriman untuk menikmati seperti yang dinikmati orang-orang beriman. Nah, ini penting sekali. Nah, mudah-mudahan kita semua ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup kanthi waosan istighfar 3 kali. Astaghfirullah